Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di cerita kali ini masih melanjutkan cerita yang sebelumnya, yaitu cerita yang berjudul Misteri Hutan Tawengan, yaitu di bagian ketiga. Masih sakit Gi? Tanya Angga saat dalam perjalanan menuju rumah tempat mereka akan menginap. Rumah yang bersebelahan dengan rumah Mbok Tona. Bukan sakit lagi bang. Gadis cantik itu masih mengelus-elus pergelangan tangannya. Merasa mau remuk tulangku. Nanti biar durut sama Simbo mbak, Mas Parto menyarankan. Kebetulan Simbo juga sedikit-sedikit bisa ngurut. Gampanglah nanti mas. Kita beres-beres saja dulu di rumah tempat kita akan menginap. Takutnya nanti kemalaman, saut Anggi. Kenapa nggak nginep di rumahku saja sih mas? Daripada harus capek-capek bersihin rumah yang sudah lama kosong, tanya Mas Parto. Maaf mas, bukannya saya menolak niat baik Mas Parto, tapi saya butuh tempat yang sepi untuk bekerja, jawab Angga. Oh begitu toh. Mas Parto mau tanggut, meski tak sepenuhnya mengerti ucapan Angga. Orang mau bekerja saja kok nyari tempat yang sepi. Sedang asik-asiknya mereka mengobrol sambil berjalan. Tiba-tiba, menantuku sayang, kau sudah pulang nak. Seorang perempuan tua berpakaian kumal tiba-tiba muncul, memeluk dan menciumi Anggi, membuat gadis itu menjerit ketakutan. Kemana saja kamu nak? Simbo kangen loh. Kenapa kamu pergi lama sekali? Di mana anak cucuku? Celoteh wanita tua itu sambil terus mencium Anggi. Anggi memberontak berusaha melepaskan diri dari pelukan perempuan tua itu. Angga dan Mas Parto juga berusaha membantu. Mbok, sudah mbok, lepasin menantumu. Jangan dipeluk-peluk begitu. Nanti dia malu loh. Terus pergi lagi gimana coba? Mas Parto membujuk perempuan tua itu. Perempuan tua itu tertawa setelah melepaskan pelukannya. Lalu sambil melompat-lompat ia berteriak-teriak. Menantuku pulang, menantuku pulang. Dasar orang gila, gua Mas Parto sambil mengajak Angga dan Anggi kembali berjalan. Menantuku, kau mau kemana lagi? Sambil terus berjingkrak-jingkrak, perempuan itu mengikuti mereka, membuat Anggi merasa risih. Entah sudah berapa hari, perempuan itu tak mandi. Saat memeluknya tadi, baunya sudah seperti bau busuk. Sudah mbok, kamu pulang saja, hardik Mas Parto kepada perempuan itu. Mandi dan dandan yang cantik, biar nanti kalau menantu pulang dia seneng. Ayo mandi. Perempuan gila itu masih terus melompat-lompat menjauh sambil mulutnya tak henti-henti mengoceh. Itu punya Permadi mas, tanya Angga. Ya begitulah keadaannya sekarang mas, jawab Mas Parto. Sial, kenapa hari ini aku terus ketiban sial? Umat Anggi yang disambung oleh gelak tawa Angga dan Mas Parto. Episode malam mencekam. Malam belum terlalu larut, namun suasana desa sudah begitu sepi. Hanya suara nyanyian binatang malam yang terdengar, menambah suasana menjadi sedikit mencekam. Angga gelisah. Pengalaman seharian tadi sedikit mengganggu pikirannya. Dari Anggi yang tiba-tiba mematung saat perjalanan ke tempat Pabayan. Peristiwa aneh di rumah Pabayan dan perempuan gila yang sampai saat ini belum ia tahu siapa namanya. Seandainya Mas Parto malam ini tidak ikut berjualan Mbok Tona, tentu saja bisa diajak membahas masalah itu. Anggi yang ia harap bisa diajak bertukar pikiran, justru telah tidur semenjak sore tadi. Mungkin dia kelelahan setelah menempuh perjalanan panjang kemarin malam.
ditambah mengalami kejadian-kejadian yang kurang menyenangkan siaran tadi. Pelan-pelan, pemuda itu bangkit dari duduknya, lalu menyeduh secangkir kopi. Beruntung sore tadi sebelum berangkat berjualan, Botona masih sempat menyediakan setermos air panas dan beberapa potong ubi rebus. Sambil menenteng cangkir kopi di tangannya, pemuda itu melangkah menuju teras, lalu duduk di atas dipan bambu yang ada di situ. Angga mendesak, teringat kembali tentang firasat yang ia dapat sebelum berangkat ke desa ini. Sebuah mimpi yang kini seolah menjadi kenyataan. Suasana desa dalam mimpinya sama persis yang ia lihat dalam mimpi itu. Sunyi, kelam, dingin, berselimut kabut tebal yang menyelimuti seluruh penjuru desa. Lampu-lampu penerangan yang dipasang di teras rumah Pak Bayan dan Botona, Mbahmu, dan juga di rumah perempuan gila hanya nampak remang-remang. Tak sanggup menembus tebalnya kabut, dan saat Angga mengalihkan pandangannya ke arah hutan, ia sedikit tersentak. Pemuda itu memicingkan matanya, mencoba memperjelas apa yang ia lihat. Di sana, di antara remang-remang bayangan pepohonan hutan, nampak samar-samar sosok tinggi besar hitam, sedang berdiri mematung seolah sedang mengawasi desa. Manusiakah? Atau... bukan. Sosoknya terlalu besar untuk ukuran tubuh seorang manusia. Juga ukuran tangannya yang sangat panjang, menjuntai hampir menyentuh tanah. Dengan badan yang sedikit membungkuk, mata merah makhluk itu seolah tepat tertuju ke arah di mana Angga sekarang. Ya, Angga yakin, meski dalam gelap berkabut, tapi mata merah makhluk itu terlihat jelas, seolah memancarkan cahaya yang tepat menyorot ke arahnya. Merinding bulu kuduk Angga, teringat cerita Mas Parto tentang siluman monyet penghuni hutan itu. Sontak Angga bangkit dari duduknya dan bermaksud untuk masuk kembali ke dalam rumah. Siluman atau bukan, tatapan mata merah dari makhluk itu terhadapnya jelas bukan tatapan yang bersahabat. Dan Angga tak ingin mencari masalah, namun belum sempat Angga masuk, ekor matanya kembali melihat sesuatu hal yang ganjil. Meski dari arah hutan, tapi dari sudut yang berbeda dengan tempat makhluk hutan yang tinggi besar itu. Nampak bayangan putih melayang menuju ke arah desa. Semakin lama bayangan itu semakin jelas. Perempuan dengan rambut panjang yang tergerai menutupi sebagian wajahnya, membuat Angga tak bisa mengenali wajah sosok itu. Sayup-sayup, Angga juga mendengar suara tangisan lirih, tangisan seorang perempuan. Angga mengurungkan niatnya untuk masuk ke dalam rumah dan diam-diam mengawasi sosok perempuan bergaun putih itu. Tepat di depan rumah si perempuan gila, sosok itu berhenti sejenak, seolah mengawasi rumah di depannya. Suara tangisnya masih sayup-sayup terdengar, lalu kembali melayang. Kali ini menuju ke arah Botona. Dan karena rumah Botona hanya bersebelahan dengan rumah tempat Angga menginap, maka dengan jelas Angga dapat melihat sosok itu. Angga bergidik, menyadari bahwa sosok itu benar-benar melayang, bukan berjalan seperti manusia pada umumnya. Rasa takut mulai menjalar di hati Angga. Keringat dingin mengucur deras saat sosok itu semakin mendekat. Tapi entah karena tidak menyadari atau memang tidak peduli dengan kehadiran Angga, makhluk itu terus melayang, naik ke teras dan berdiri tepat di depan pintu rumah Botona. Dengan suara tangisannya yang semakin terdengar jelas. Gawat, Angga berpikir cepat. Hanya ada Lestari dan Wayuni di rumah itu. Angga
bergegas turun dari teras dan melangkah cepat menuju rumah Botona. Rasa takut yang tadi ia rasakan, ia buang jauh-jauh. Siluman atau bukan, Angga tak akan membiarkan sosok itu mengganggu keluarga Botona. Namun, baru beberapa tindak Angga berjalan, langkah pemuda itu terhenti seketika saat sosok perempuan itu berbalik ke arahnya. Keberaniannya yang baru saja bangkit runtuh seketika saat melihat wajah perempuan itu. Wajah yang rusak, membusuk dengan nanah dan belatung, menyebarkan bau busuk yang sangat memualkan perut. Gemetar tubuh Angga. Kedua lututnya terasa goyah. Makhluk itu hanya menatap dalam diam. Namun, sudah sanggup meruntuhkan keberanian seorang Angga. Tapi, belum hilang rasa keterkejutan Angga. Pemuda itu kembali dikejutkan oleh sebuah sentuhan tangan di pundaknya. Sentuhan yang terasa begitu kuat dan dingin. Ingin Angga menoleh, tapi lehernya terasa sangat kaku, tak bisa digerakkan sama sekali. Semakin gemetar tubuh Angga saat merasakan hembusan nafas menerpa tengkuknya, disertai aroma tak sedap yang menusuk hidung. Matilah aku, rutuk Angga dalam hati, teringat dengan kisah siluman monyet yang kemarin diceritakan oleh Mas Parto. Apa yang kamu lakukan di tempat ini, nak? Belum hilang rasa keterkejutan Angga. Sebuah suara serak dan berat kembali membuat jantungnya nyaris copot. Pelan, pemuda itu membalikkan badan. Ah, Mbah Mo rupanya. Angga menghela nafas lega. Enggak, Mbah. Cuma sekedar jalan-jalan saja, Mbah. Cari angin. Sudah malam, kembalilah ke rumah. Kalau hanya sekedar jalan-jalan mencari angin, sebaiknya besok saja, kata Mbah Mo sambil berlalu meninggalkan Angga. Namun baru beberapa tindak, laki-laki tua itu menghentikan langkahnya, lalu berbalik dan menatap ke arah Angga dengan tatapan tajam. Ingat pesanku, nak. Jangan pernah lagi keluar saat hari sudah menjelang malam. Berbahaya buat kalian. Saya membuat pagar janur kuning yang mengelilingi rumah tempat kalian menginap itu, bukan tanpa alasan. Harus ada batasan antara dunia nyata dan dunia gaib, agar tidak saling bersinggungan. Dan pagar janur kuning itu adalah pembatasnya. Dan satu lagi, jangan pernah sekalipun kalian mendekati hutan, baik siang ataupun malam hari. Ingat itu baik-baik. Baik, Mbah, jawab Angga pelan. Laki-laki itu segera berlalu dan menghilang dalam kegelapan. Angga mendesak, lalu melihat ke arah rumah Botona. Sosok perempuan berbaju putih dengan wajah menyeramkan itu telah menghilang entah kemana. Di sana, di depan hutan yang berkabut tebal, sosok bayangan tinggi hitam besar yang tadi ia lihat juga telah lenyap, seolah menghilang di telan kabut. Pelan Angga melangkah kembali ke arah rumah tempat ia menginap, dengan benak yang dipenuhi oleh berjuta pertanyaan. Pertanyaan yang membuatnya penasaran untuk segera menemukan jawabannya. Setelah memastikan bahwa keadaan telah benar-benar aman, pemuda itu segera masuk ke dalam rumah bermaksud untuk segera beristirahat. Tak lupa ia memastikan bahwa semua pintu dan jendela telah terkunci dengan benar. Saat pemuda itu melihat ke arah depan di sudut ruangan, ia tertegun. Anggi yang tadi saat ia tinggalkan telah tertidur lelap di atas dipan itu, kini tidak ada. Hanya bantal dan selimutnya yang teronggok di atas dipan. Gi, Anggi, Angga memanggil dengan suara sedikit keras. Namun tak ada jawaban. Diulanginya panggilan itu beberapa kali, sambil berkeliling mencari setiap sudut rumah. Namun hasilnya nihil.
Di ruang dapur pun tak didapatinya sosok sang adik. Angga mulai sedikit resah, apalagi saat dilihatnya pintu dapur yang mengarah ke kebun belakang sedikit terbuka. Angga membuka pintu belakang dan melangkah dengan cepat ke arah kebun belakang. "Ah, di situ kamu rupanya," seru Angga lega saat mendapati sosok sang adik berdiri membelakanginya. "Ngapain kamu di situ, Nggi?" tanya Angga sembari mendekat. Namun, sosok itu hanya diam, seolah tak mendengar pertanyaan sang kakak. Angga menjulurkan tangan, mencoba menyentuh baunya. Namun, beberapa senti sebelum tangan Angga berhasil menyentuh bau sang adik, sebuah suara terdengar dari arah belakangnya. "Bang, sedang apa di situ?" Dek, jantung Angga berdetak cepat. Itu jelas suara Anggi, dan jika Anggi berada di belakangnya, lalu yang di depannya itu, Angga mematung. Dengan tangan tetap menjulur ke arah sosok yang pelan-pelan mulai memutar badannya menghadap ke arah Anggi. "Sial," umpat Angga pelan saat menyadari bahwa wajah sosok yang mirip Anggi itu ternyata sama dengan wajah yang tadi ditemuinya di depan rumah Botona. Wajahnya rusak membusuk, penuh dengan belatung dan berbau sangat busuk. Angga segera berbalik badan dan menghampiri Anggi yang baru berdiri di depan pintu belakang dapur. "Abang kenapa?" Anggi menyadari kalau wajah kakaknya terlihat sedikit pucat. "Justru aku yang harusnya bertanya," jawab Angga menutupi kegugupannya. "Kamu dari mana? Pergi gak bilang-bilang." "Tadi aku terbangun karena kebelet pipis, Bang. Aku cari-cari abang gak ada. Ya udah, aku ke kali saja sendirian," jawab Anggi. "Ya sudah, ayo masuk. Nggak baik malam-malam di luar begini. Kamu ingat kan pesan Mbak Mo tadi siang? Lain kali kalau mau keluar malam jangan sendirian." Angga mengajak adiknya masuk, lalu mengunci pintu. Setelah memastikan sekali lagi bahwa pintu dan jendela telah terkunci dengan benar, Angga segera merebahkan tubuhnya di atas dipan di sudut yang berseberangan dengan dipan yang ditiduri Anggi. Soal apa yang dialaminya tadi, lebih baik besok saja ia bicarakan dengan sang adik. Anggi sendiri di balik selimutnya ternyata juga memiliki pikiran yang sama. Ada sesuatu yang ingin ia sampaikan kepada sang kakak. Karena saat tadi ia bilang bahwa ia keluar karena kebelet pipis, itu hanya bohong belaka. Ada sesuatu yang membuatnya nekat keluar rumah, meski tanpa sepengetahuan sang kakak. Episode Permadi dan Wak Salim. Desa Ngantian. Wak Salim sedang sibuk membersihkan kebun saat sepeda motor itu berbelok masuki halaman rumahnya. Pengendaranya turun melepas helm, lalu bergegas menghampiri laki-laki setengah baya yang masih terbuang-buang itu. "Wak," sapa laki-laki berambut gondrong itu sambil menyelami dan mencium tangan Wak Salim. "Ah, kamu rupanya Permadi." Wak Salim segera merangkul laki-laki yang sudah dianggapnya sebagai anak sendiri itu. "Lama tak ada kabar. Kukira kamu sudah lupa dan wakmu ini. Ayo masuk, kita ngobrol di dalam." Permadi mengikuti langkah Wak Salim masuk ke dalam rumah. Masih seperti dulu, rumah besar itu tidak sepi. Wak Salim memang tinggal sendirian. Istrinya sudah lama meninggal, dan anak-anaknya juga sudah berkeluarga dan tinggal di rumah masing-masing. "Angin apa yang membawamu tiba-tiba kembali, Nak?" tanya Wak Salim setelah duduk di ruang tamu. Tangannya sibuk melitik tembakau. Seperti biasa lelaki setengah baya yang gak banyak omong itu langsung to the point bertanya. "Banyak hal yang sudah terjadi, Wak. Seperti di rumah sendiri.
Permadi tak canggung menyeduh 2 cangkir kopi, lalu meletakkannya di atas meja ruang tamu. Dan sampai saat ini, aku masih belum menemukan ketenangan. Seperti ada firasat yang mengatakan bahwa Nengsi masih hidup dan dia membutuhkanku. Juga Wayuni, dan karena kecerobohanku juga, 2 orang asing nekat datang ke patrolan. Aku tak ingin mereka berdua juga menjadi korban bayan tua yang... "Ah, ucapanmu itu nak," potong Wasalim sambil menyalakan rokok lintingannya. Masih menyiratkan kebencian dan dendam. Wah, ingatkan sekali lagi, jika kamu kembali hanya berbakal rasa dendam dan kebencian, lebih baik urungkan saja niatmu itu. "Maaf, Wak," Permadi merat ucapannya. "Maksudku, setelah sekian lama menimbang-nimbang, akhirnya aku memutuskan untuk kembali. Dan sebelum ke patrolan, sengaja aku singgah kemari. Mohon restu dan juga bimbingannya dari Wak." Aku sudah menduga. Wasali menghembuskan asap rokoknya, lalu mencicipi sedikit kopi yang tadi dihidangkan oleh Permadi. "Dan keputusanmu untuk kembali itu sudah tepat, meski agak terlambat. Semenjak kepergian kamu, nak, desa patrolan benar-benar telah hancur. Kebanyakan warganya lenyap menjadi korban ketamakan dan kerakusan." Permadi terperanjat, namun tak berani motong ucapan waknya itu. "Tak usah kaget begitu," sampo Wasalim, menyadari perubahan mimik muka Permadi. "Kamu juga pasti telah menduga apa yang akan terjadi dengan desa itu. Tapi tenang saja, keluargamu aman. Anakmu sekarang sudah besar, diasuh oleh Parto, anak Botona, dan ibumu juga sehat walafiat, meski jiwanya sedikit terguncang setelah kepergianmu. Sepertinya dia sangat terpukul dan merasa sangat kehilangan." "Ah, maafkan aku, Wak. Bukan maksudku untuk..." "Wak tahu, kamu pergi karena terpaksa, bukan karena keinginanmu sendiri. Jadi tak perlu minta maaf." Lagi-lagi, Wasali memotong ucapan Permadi. "Soal firasatmu tentang Nengsi istrimu, Wah juga punya firasat yang sama. Dia masih hidup dan butuh pertolonganmu dengan segera, sebelum ia tersesat semakin jauh." "Syukurlah kalau begitu, Wak. Lalu, bagaimana dengan si bayan tua? Maksudku Mbak Atmo." "Sekali lagi, kendalikan emosimu, nak. Buang jauh-jauh rasa dendammu itu," tanda Wasalim. "Kang Atmo, meski sekarang keadaan fisiknya sudah sangat memprihatinkan, tapi masih menjadi bahaya tersendiri. Raganya memang hanya bisa tergolek di atas dipan, tapi jiwanya yang sudah dikuasai iblis tak pernah merelakan nyawa laki-laki tua itu untuk lepas dari raganya. Hidup segar mati tak mau. Iblis yang bersemayam dalam jiwanya terus memanfaatkannya untuk mencari korban. Dan 2 orang asli yang kamu ceritakan tadi, salah satunya telah ditandai, tinggal menunggu malam purnama nanti. Salah satu dari mereka akan menjadi tumbal selanjutnya. Itu berarti..." Laki-laki Permadi terperanjat. Ia tak mengira kalau kejadiannya akan serunyam itu. "Ya, waktumu tidak banyak, nak. Malam purnama itu berarti besok malam. Kamu harus bergegas tuntaskan masalah ini sampai ke akar-akarnya, agar tak ada lagi korban-korban selanjutnya." "Sial," umpat Permadi dalam hati, sambil terus meremas rambut gondrongnya. "Tidak bisakah Wak membantuku? Maksudku..." Wasalim terkekeh. "Apa yang kamu harap bisa dilakukan oleh orang tua yang lemah sepertiku ini, nak?"
Berdoalah kepada Tuhan, membersihkan hatimu dari rasa dendam dan kebencian, dan minta petunjuk kepadanya. Paling tidak, berilah sedikit petunjuk, Pak, kata Permadi lagi. Tindakan apa yang harus aku ambil? Itu mudah saja, nak. Laki-laki Wasalim terkekeh. Datang saja ke desa patrolan, selamatkan yang masih bisa diselamatkan, dan akhiri segala kemungkaran di desa itu. Sial, laki-laki Permadi mengumpat dalam hati. Orang tua itu begitu enteng dalam berkata. Temui saja Parto. Akhirnya, Wasalim memberi saran juga. Wah, yakin, meski anak itu ilmunya baru sejung kuku, tapi dia bisa banyak membantumu. Jangan hiraukan Kang Mo, karena meski dia yang jadi sesepuh desa itu, dengan segala kebimbangan dan penyesalan yang menghantuinya, membuat ia jadi orang tak berguna untukmu. Sasaran utama yang harus kamu selamatkan adalah Kang Atmo. Bebaskan dia dari pengaruh buruk iblis yang bersemayam dalam jiwanya. Soal kedua orang asing itu, Wak rasa itu hanya menjadi bonus, menjadi jalan untukmu kembali ke desa ini. Wak juga punya firasat akan ada kekuatan tak terduga yang akan membantumu selain kekuatan dari Allah. Coba kamu ingat-ingat, Wak yakin dulu kamu tak begitu saja bisa keluar hidup-hidup dari dalam hutan Tawengan tanpa ada campur tangan dari pihak lain. Cepat dan tegas ucapan Wasalim membuat Permadi semakin pusing. Susah memahami ucapan orang tua itu, tapi ia juga tak berani membantah. Akhirnya, Permadi mohon pamit dengan sejuta pertanyaan yang masih menggelayut dalam benaknya. Waktunya tak banyak, ia harus bergerak cepat. Paling tidak, Wasalim sudah memberi petunjuk siapa orang pertama yang harus ia temui. Sampai di sini dulu untuk ceritanya, dan nantikan kelanjutan kisah ini di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.